Pade dan Tole. Tole. Dalam Pade, saya mendengar kabar kamu mencela Mas Banu soal Mas Banu yang meminjamkan uang dengan bunga. Pade, ketahuilah yang Mas Banu lakukan itu bukan pinjam-meminjam. Itu hanya istilahnya saja yang sama. Sementara praktiknya berbeda. Pripun Pade? Tanya Tole enggak paham. Begini yang dimaksud peminjaman itu prinsipnya menolong. Sementara yang Mas Banu lakukan itu sebenarnya adalah jual beli. Pada prinsipnya dia tidak meminjamkan. Dan menyebutnya dengan kata peminjaman adalah terlalu mulia. Itu hanya penjualan dalam bentuk modal. Tidak ada prinsip hutang piutang di situ. Benar-benar murni bisnis jual beli. Maksudnya pripun Pade? Dalam kok dereng paham. Ngene lanjut Pade. Jangan lagi kamu sebut itu hutang piutang Itu dulu yang perlu digaris stabilo. Pade diam sejenak, lalu asap kretek mengepul kembali memeriahkan ruang. Karena Kang Rohmat kekurangan modal maka dia membeli modal kepada Mas Banu dengan harga yang kamu kira itu adalah bunga. Padahal itu bukan bunga tapi harga jual modal yang dimiliki Mas Banu. Wah, Tole melongo bingung. Permasalahannya bukan pada istilah bunga atau ribanya tapi, menyebutnya peminjaman itulah terdapat dusta Maka jika Mas Banu berkata bahwa dia meminjamkan sejumlah uang pada Kang Rohmat, dan Kang Rohmat membenarkan bahwa dia telah meminjam uang kepada Mas Banu, maka kedua-duanya sama-sama terlilit dusta. Jadi tidak ada riba di sana Pade? Tanya Tole masih belum paham. Mencelanya sebagai riba itu terlalu tergesa-gesa Bahkan kedua-duanya sama-sama bersekongkol dalam ketidaktahuan dusta. Sebelum sampai pada persoalan riba, maka jalur awalnya perlu dipahami dulu agar tidak keliru dalam menetapkan hukumnya. Jadi pripun Pade? Gini sekiranya mereka tidak menyebutnya sebagai hutang piutang maka tidak terjadi riba. Tapi bukankah membeli uang dengan uang itu tidak dibenarkan? Sahut Tole. Nah, sekarang kamu hampir mengerti Jelas Pade, mereka telah keliru dari permulaannya. Dan karena kekeliruannya itu mereka pun terseret dalam koloni riba. Jadi seharusnya pripun Pade? Tanya Tole. Tidak ada yang seharusnya. Jawab Pade. Saya hanya menunjuk pada cara mengurai perkara supaya kamu tidak secara serampangan mencela. Dengan pandangan yang tepat, maka anak panah hukum tertusukkan di bagian titik atau setidaknya tertuju di dalam lingkar tembak. Pade, lanjut Tole, kembali ke masalah riba tadi Pade. Tolong Pade terangkan sedikit rincin supaya saya tidak keliru bidik nantinya. Baiklah, jawab Pade, riba itu hanya terjadi dalam skup hutang piutang. Fungsinya agar kemuliaan perkara hutang tetap terjaga. Sebab hal mendasar dari pinjam-meminjam adalah mengeratkan silaturahmi. Jadi, jika meminjamkan dengan pembayaran riba akan mencederai prinsip persaudaraan. Baiklah Pade, sambung Tole, bagaimana dengan nilai mata uang yang dipertukarkan? Apakah itu termasuk jual beli? Tanya Tole, itu bukan jual beli. Hanya tukar-menukar saja. Kita terangkan begini prinsip paling sederhananya. Di toko saya cetak 10 koin sementara di tokomu kamu mencetak 20 koin. Karena itu 1 koin di tempatku sama dengan 1 kilo beras sementara di tokomu untuk ditukar 1 kilo beras perlu 2 koin. Karena itu orang yang mempunyai 1 koinku pergi ke tokomu untuk memanfaatkan keuntungan 1 koin. Lalu bagaimana dengan bank? Tanya Tole lanjut. Semua bank itu jual beli. Engkau mengambil modal kepada mereka, lalu mengembalikan dengan penambahan biaya kepengurusan. Dan itu artinya tidak ada perkara hutang piutang. Mereka sama sekali tidak meminjamkan. Tapi kamu membeli barang kebutuhanmu dengan menggunakan uang milik mereka. Jadi itu tidak bisa disebut peminjaman. Kenapa begitu? Terang Pade. Karena mereka hanya seolah memberi pinjaman. Padahal yang terjadi adalah jual jasa, sebagaimana bisnis rental. Mereka semua terlibat dusta istilah hutang piutang,
pinjam-meminjam. Karena dusta itu mereka masuk ke dalam zona riba. Jadi pripun Pade? Kok saya belum paham? Tanya Tole. Gini Le, analogi ringannya, mencuri itu potong tangan. Tapi siapa dari kita yang layak menegakkan hukum itu Le? Lawong kita-kita ini juga pencuri. Nanti malah jadinya pencuri menghukum pencuri. Walaupun begitu, tidak boleh kita katakan atau menutupi hukum yang sebenarnya hanya karena alasan dibuat-buat oleh sebab ketidakmampuan kita menegakkannya. Jadi Pade, tanya Tole lagi, ya begitulah hukumnya dan perkara praktiknya kita mengikuti kesepakatan zamannya saja Le. Biarlah itu menjadi tanda tinggi rendahnya keimanan zaman. Kita cukupi sampai di sini dulu Le. Punggung Pade sudah pegal-pegal, kata Pade sambil beranjak ke samping setelah menyeruput kopi. Dan seharusnya kamu masuk dari pintu yang tidak dilarang, kata Pade ketika pas di gerbang pintu kamar.